amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntiawati, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru. Pemeriksaan fisik paru adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk melakukan pengkajian fisik kepada pasien dengan kondisi abnormalitas sistem respiratori atau sistem pernapasan dilakukan dengan 4 cara. 1. Infeksi, 2. Palpasi, 3. Perkusi, 4. Auskultasi. Tujuan dari pemeriksaan fisik paru yaitu untuk mengetahui keadaan paru-paru serta rongga pleura, untuk mengetahui batas paru-paru, untuk mengetahui adanya nyeri tekan pada paru, untuk mengetahui adanya sumbatan pada paru, untuk mengetahui kesimetrisan dinding paru atau dinding bagian toraks. Lalu melakukan tindakan ke pasien, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menjaga privasi pasien dengan menutup tirai, dan yang kedua yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada pasien. Permisi, selamat pagi Mas. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Mas Ferdi, umur 20 tahun, alamat Bogor? Iya. Perkenalkan, nama saya Suster Suntiawati. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik paru yang bertujuan untuk mengetahui apakah paru-paru Mas berfungsi dengan normal atau abnormal. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan posisi berbaring. Kemudian bisa dibuka bajunya ya Mas. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Pada tindakan ini memerlukan waktu kurang lebih 15-20 menit. Tempatnya di sini saja ya Mas. Apakah Mas bersedia? Baik, jika Mas bersedia, silakan Mas bisa buka bajunya dan saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Lalu saya akan infeksi bagian hidung. Buka dulu ya Mas maskernya. Tarik napas ya Mas untuk melihat pergerakan cuping hidungnya. Normal ya Mas, warna hidung juga normal. Tidak ada kemerahan dan tidak ada lesi. Lalu saya akan palpasi bagian hidung. Jika ada nyeri tekan bilang ya Mas. Nyeri Mas? Ya. Baik, normal ya Mas. Saya lihat bagian mulutnya ya Mas. Mukosa bibirnya lembab ya Mas. Tidak kering, giginya bersih, mulutnya tidak ada luka, lesi atau sariawan ya Mas. Selanjutnya palpasi bagian leher, tidak adanya massa, krepitasi, penyimpangan trakea dari garis tengah. Selanjutnya pemeriksaan infeksi torak anterior. Kita hitung pernapasan dalam 1 menit ya Mas. Tarik napas. Oke, baik ya Mas, normal 20 kali per menit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan infeksi anterior. Buka dulu Mas bajunya. Tidak ada alat bantu pernapasan, warna kulit normal, tidak ada luka atau lesi, kesimetrisan dada normal, ritme pernapasan normal. Tarik napas Mas. Tidak ada lebam atau jejas pada dada, bentuk dada normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi anterior. Dilakukan di dada atas. Adanya nyeri tekan Mas? Ya. Lalu meletakkan kedua tangan di bawah diafragma. Kemudian minta pasien untuk tarik napas dan hembuskan. Kemudian kita melihat perubahan pergerakan dari ibu jari kita, dan kita lihat pergerakan ibu jari kita pada saat pasien bernapas bergerak ke kanan dan ke kiri secara simetris, dan pada saat hembuskan kembali simetris juga. Lalu meminta pasien mengucapkan 77. 77. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkusi bagian anterior.
dan mengetahui suara paru-paru itu normal atau tidak dengan cara meletakkan kedua jari kita di bagian atas. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan suara vesikuler dan untuk mendengarkan suara tambahan dengan menggunakan stetoskop. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Hasil auskultasinya normal, tidak ada terdengar suara vesikuler, tidak terdengar suara tambahan wheezing, ronki, dan lain-lain. Maaf Mas, boleh duduk? Mari saya bantu. Selanjutnya, pemeriksaan infeksi bagian posterior. Tidak adanya alat bantu pernapasan, tidak ada lebam atau jejas pada dada, bentuk dada normal, kesimetrisan dada normal. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi bagian posterior. Dilakukan di dada atas. Adanya ditekan, Mas? Tidak. Tidak. Lalu meminta pasien mengucapkan 77. 77. 77. 77. Lalu melakukan palpasi di iga ke-10. Lalu meletakkan kedua tangan di panggung pasien di ketinggian iga ke-10 dengan jari-jari longgar. Kemudian minta pasien untuk tarik napas dan hembuskan. Kemudian kita melakukan perubahan pergerakan dari ibu jari kita, dan kita lihat pergerakan ibu jari kita pada saat pasien bernapas bergerak ke kanan dan ke kiri secara simetris, dan pada saat hembuskan kembali simetris juga. Selanjutnya yaitu melakukan perkusi bagian posterior, mengetahui suara paru-paru itu normal atau tidak dengan cara meletakkan kedua jari kita di bagian atas. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan auskultasi posterior untuk mendengarkan suara vesikuler dan suara tambahan menggunakan stetoskop. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, tarik napas, tarik napas. Hasil auskultasinya normal, tidak ada terdengar suara vesikuler, tidak terdengar suara tambahan, wheezing, ronki, dan lain-lain. Sudah selesai pemeriksaannya, Mas. Bisa kembali berbaring. Hasilnya sudah saya catat dan Mas bisa lihat sendiri hasilnya. Alhamdulillah normal. Kalau begitu saya kembali ke ruangan. Selamat pagi.